Welcome back Hipsters, kembali lagi sama gue Kiki. Dan kali ini gue akan mereview SIC Dark Kiva dan Emperor Kiva. Dan kali ini gue bersama guest special yaitu namanya Ettore. Nah, by the way guys, jadi Dark Kiva ini adalah kamera Dark Kiva yang pertama. Dan user pertamanya adalah King, yaitu King of Fenggayer. King of Fenggayer, ya bener-bener literally ya. Nah, tapi setelah itu kayak mungkin dia lagi in a berserk state kalau nggak salah ya, terus abis itu dia kayak apa itu namanya, bednya kayak diambil Otoya Kurena ya kan, alias bapaknya Wataru yang jadi kamera Dark Kiva. Nah terus setelah sekian lama karena mungkin nggak cocok DNA-nya, karena ini kan beltnya khusus untuk Fenggayer dan manusia. Jadi pas dipakai Otoya mokat ya. Kalau nggak salah hampir mokat. Dan akhirnya berpindah tangan lagi ke Taiga Noboru. Nah Taiga Noboru ini adalah adik tirinya si Wataru Kurena, tapi bisa dibilang ini sebenarnya anak sah ya kalau dari perkawinan King sama emaknya Queen. King dan Queen. Iya. Ya Queen ini juga ibunya si Kiva. Wataru, benar. Nah, cuman ini adalah anak hasil selingkuhan, anak haram. Ini half blood prince. Nah, tapi walaupun ini cuman punya satu form, ini adalah salah satu kamera terkuat ya, kayaknya ya. Karena bisa menyaingi form Emperor Kiva. Oh, and juga Taiga Noboru itu adalah Kamen Rider Saga kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Nah, kalau form Emperor Kiva ini, selain form terkuatnya Kiva dan final formnya, ini juga berserk state-nya Kiva. Karena waktu dia dapetinnya itu, dia lagi ngamuk besar, lagi marah karena pacarnya diganggu sama Fenggayer lain. Ya, ngamuk. Biasalah. Ya udah, tunggu apa lagi? Langsung kita review figurnya. Let's go. Nah, kalau kita bisa lihat, mungkin teman-teman yang nonton series Kiva ngeliat, ini kok beda banget ya sama yang di TV yang sering gua tonton. Emang beda, karena SIC itu very stylized dan emang gayanya tuh bisa dibilang sangat monstrous gitu. Jadi kalau teman-teman suka yang gaya-gayanya lebay dan suka juga Kiva dan Emperor Kiva terutama, nah ini cocok banget buat kalian nih. Kayak kita bisa lihat kalau misalnya di sini hampir semua ini agak tajam-tajam, ini juga besi, ini agak tajam-tajam, ini juga semua sama, sampai ke kaki-kakinya semua detailnya 100%. Bisa, kalau kalian bisa lihat, ini sampai cape-cape-nya juga ada ukiran-ukirannya, sorry berdebu. Sampai ke belakang-belakangnya semua juga. Ini di punggung-punggungnya, ini di cape belakangnya, sampai ke kepala-kepalanya, detailnya juga nggak main-main guys. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat perbedaannya antara Emperor Kiva dan Dark Kiva itu sebenarnya minor banget, karena bedanya cuma di selain di kepala dan juga di tangannya. Kalau Emperor Kiva ada Tatsulot, kalau Dark Kiva tidak ada apa-apa, cuman armor biasa. Kalau kepalanya, ya bisa dilihat kepalanya Kiva yang lumayan simple tapi ikonik, sedangkan Dark Kiva ada kuping kelelawarnya, dan ya warna visornya juga biru. Tapi selebihnya aksesoris, bahkan ya artikulasi semuanya juga sama, persis banget. Jadi kalau either one, you're getting the same figure. Nah, untuk figurnya berdua ini tingginya sekitar 7 inci, mungkin sekitar 18 cm ya guys. HG Mbah, Marvel Legends Spider-Man, dan Masterpiece Grimlock. Nah, untuk kepalanya dia bisa muter 360 derajat ya. Terus dia juga ada double rotation, karena dia ada di lehernya juga ada rotasi. Cuman kayak ini menurut gua menyulitkan juga ya. Jadi yang lehernya juga bisa ke kanan, ini bisa muter kanan kiri. Tapi karena dia double ball jointednya di leher sama di bawah sini, jadi dia bisa maju segini guys, terus bisa mundur sejauh ini. Jadi range of motionnya lumayan bagus sih. Terus bisa wiggle, bisa side to side gini. Terus untuk bagian collarnya bisa dibuka, jadi kalian bisa lebih luas gerakin kepalanya gitu kan. Nah ini untuk artikulasi kepalanya sih udah cutting edge ya, terutama ini SIC berdua ini tuh dari tahun 2009 dan 2010. Terus pauldronnya juga bisa naik, ada hinge joint gitu. Terus tangannya bisa cuman sejauh ini karena terhalang sama pauldronnya. Ke belakang juga nggak terlalu ya. Terus bisa ngerentang sejauh ini, ngerentangnya lumayan bagus nih.
Dan ya udah 180 derajat lah ya. Terus ada bicep swivel, double jointed elbow, jadi dia bisa nekuk sejauh ini guys, lumayan jauh ya. Terus untuk tangannya ini bisa muter garis 60 derajat, sama ada hinge joint. Terus dia side to side, bisa ada ab crunch tapi gak banyak, terbatas. Dongaknya juga cuman segini, jadi ini salah satu weakness sih menurut gue ya di bagian torso. Terus dia juga nggak bisa muter garis 60 derajat, cuman I think it's enough ya. Ini kayaknya masih bisa lebih baik lagi. Dan untuk kakinya nih bisa maju sejauh ini, nendang sejauh ini ya, maksud gue lumayan jauh, tapi ke belakang tuh nggak terlalu, kayak cenderung terbatas. Dan untuk leg spreadnya tuh juga agak segini doang nih, dan terhalang sama armor. Tapi karena betul tadi jatuh ya, jadi kalau bisa tekukin sebenarnya lumayan sih, tapi kayaknya nggak terlalu banyak karena ini masih ball joint ya guys, masih artikulasi masih kurang bagus untuk leg spreadnya. Nah terus dia juga double jointed nih, jadi bisa nekuk sejauh ini. Terus untuk di bagian kakinya, lapaknya itu ada hinge joint di sini, di toe-nya, toe hinge-nya ini. Terus ada hinge juga atas bawah, dan ada ankle pivot. Dan juga untuk bagian di belakangnya dia ada hinge juga nih di bagian cape-nya. Nah jadi bisa kalian tegakin kayak gini dan dia nggak bakal turun. Ini pose ala Batman banget sih. Terus juga ada rotasi di sayapnya, jadi bisa kalian kanan kiriin nih, mau kalian lebih spread atau kalian mau jadiin satu. Dan menurut gue ya, artikulasinya itu bagus ya, terutama untuk zamannya. Walaupun sekarang udah hampir kehitung obsolete, tapi masih bisa gue bilang oke untuk standar zaman sekarang. Dan kurang lebih ini artikulasinya sama persis karena adalah figur yang sama. Oke, untuk aksesorisnya Emperor Kiva itu dapat open hand, ada dapat open hand yang satu lagi yang agak lebih keren, ada close fist juga, sama holding hands buat megang senjata dan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah aksesoris yang paling terkenal dari Kiva, biolanya. Dan ini pedangnya Kiva dan Dark Kiva. Nah, kalau di Emperor Kiva, dia itu pedangnya sebenarnya bisa naik turun gitu. Ini kayak guardnya apa gitulah. Cuman karena punya gua agak letoy, jadinya gua lem biar nggak goyang-goyang. Nah, kalau di Dark Kiva cuma dapat pedangnya polos, tapi nggak kalah keren karena di tengah-tengahnya ini semua bening, jadi kayak keren lah kalau misalnya di foto-foto gitu. Sama juga kalau di Emperor Kiva ada salah satu gimmick, yaitu bisa dipasangin masker. Nah by the way guys, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin aksesoris gak beda jauh dari Kiva Kiva Emperor Form, tapi sayangnya gue lupa naruh boxnya di mana. Jadi aksesorisnya dari Kiva yang gue pasangin cuman yang pedang. Gue mainnya guys. Sebenarnya dua-duanya tuh ada aksesoris ini. Ya. Peluit untuk manggil teman-temannya Kiva. Dan di sini juga bisa dipasang sih. Sebenarnya bener. Di sini juga ada. Tapi ya seperti yang tadi dibilang, aksesorisnya sudah hilang. Bukan hilang sih, belum ditemukan lagi. Karena gue pindahan rumah gitu deh guys. Mungkin perlu berserk dulu kali biar keluar semua nanti. Barangkali kan ketemu ya. Yoi. Nah kalau peluit-peluitnya itu sebenarnya bisa ditaruh di tengah sini dengan kita ganti si kelawarnya ini dengan yang lain. Dengan ada yang mulutnya ini kebuka, nanti bisa ditaruh peluitnya di situ. Jadi kayak bisa pura-puranya memanggil ya teman-temannya lah gitu. Menurut gue figur ini dan itu, ini kayak jujur ya, untuk dari artikulasi lumayan bagus. Terutama ini figur kan sebenarnya figur lama ya. Kalau untuk Kiva Emperor kok nggak salah tahun berapa ya tuh ya? Kalau Kiva Emperor ini 2009 bulan Desember kalau nggak salah. Nah kalau dari Kiva ini tuh bulan Mei tahun 2010 ya. beda berapa bulan. Jadi bisa dibilang tuh nggak beda jauh. Dan kalau kita hitung dari standar sekarang aja sudah tahun 2022, berarti bukan 10 tahun lagi, 12 tahun. Sudah tua ya. Jadi kayak gue pertama kali tuh beli Dark Kiva ini tuh pas gue SMP, jadi kayak gue nostalgia banget, walaupun gue sebenarnya nggak nonton Kiva. Sama. Kita beli karena keren. Iya, kayak estetiknya, kayak kalian lihat aja deh, emang kualitas figur SIC yang ini tuh kayak
keren mampus dan lebay ya. Terutama ini recommended banget bagi kalian yang suka estetik yang lebay, Overlord, Emperor gitu. Ya gimana lah yang monster banget lah. Iya, gitu. terutama kan kalau SIC zaman dulu ya. Mungkin bagi adik-adik yang belum tahu, SIC tuh bukan Super Imaginative Colosseum dulu kan? Bukan. Dulu namanya Super Imaginative Chogokin. Jadi Gokin itu kan biasanya metal dan memang benar ini adalah Chogokin versi Kamen Rider dan di sini banyak sekali diecast partnya guys. Kayak contohnya di paha, di kaki, terus ini yang tajam-tajam lainnya gitu kan, Auchi. Itu adalah metal dan itu semua painted well executed gitu guys. Bener-bener kayak ini dari catnya tuh paling yang bleber dikit banget tapi kualitasnya bagus ya. Banget. Terus juga dan dua-duanya ini pakai diecast ya. Ada lengkap. Kalau sekarang SIC udah nggak pakai diecast lagi guys. Makanya itu mungkin yang bikin salah satu SIC zaman dulu tuh sedikit spesial menurut gua. Dan juga SIC zaman dulu itu awalnya dari patung-patung ya Kamen Rider dan monster-monsternya pelan-pelan dikasih artikulasi limited, ada yang bisa gerakin tangan doang, ada yang gerakin kepala doang. Baru semakin kesini tuh makin banyak artikulasinya dan SIC Kiva ini dua-duanya itu salah satu yang hitungannya SIC tua, cuman artikulasinya udah modern banget dan nggak gampang patah. Artikulasi di sendi di tangan, sendi di kakinya, sama di Oryuki ya gampang patah. Sama di perutnya itu udah apa ya? Udah ibaratnya udah mirip lah dengan SIC modern kayak misalnya SIC apa yang baru ya? Apa sih Kuga ya? Oh, SIC ini. Itu Kamen Forze. Rider Gaim. Oh, Gaim. Kamen Rider Gaim itu juga lumayan baru kan. Nah, itu SIC-nya udah bisa lah setara dengan ini setara dengan yang SIC itu. Saya emang kalau gua ngerasa tuh artikulasinya tuh kayak gua kan beberapa kali nge-review SAF. Nah, itu artikulasinya mirip ke SAF yang zaman sekarang dan gua kayak baru sadar gitu kayak oh, selama ini dia tuh udah salah satu pinnacle gitu walaupun masih beberapa kayak mungkin di apps-nya itu nggak terlalu gimana tapi overall ya udah kayak double jointed elbow knees, ada ankle pivots, dia itu udah lumayan oke lah untuk pada tahunnya ya. Yoi, dan itu banget. 12 tahun yang lalu guys, jadi developmentnya itu gila, ini udah cutting edge pada masanya. Yoi. Jadi kayak kita tuh nggak bisa komplain banget dan emang untuk kita kalau ngomongin estetik juga ini udah keren banget sih Tok. Kacau ya. Banget. By the way, untuk harganya waktu itu gue beli di Ami itu sekitar 500.000, jadi kayak 4.000-an atau 5.000-an dan itu gue dapat Ixa. Tapi sayangnya boxnya pas pindahan saya lupa taruh di mana dan itu menjelaskan mengapa tidak banyak aksesoris. Lebih tepatnya cuma pedangnya doang sih aksesoris yang gue masih pegang ya. Tapi makanya digantiin dulu dan memang aksesorisnya Emperor Kiva sama Dark Kiva tuh basically the same kan? It's basically the same, cuman beda warna. Ya, cuman ritual dan beda di kepala dan di Tatsulot. Yes. Dan juga untuk price-nya Kiva Emperor tuh berapa ya, Toh ya? Kiva Emperor ini agak lebih mahal karena dia ini Tamashii web eksklusif. Jadi waktu gue beli itu harganya sekitar mungkin 2,5 juta. Nggak tahu kalau sekarang ya, bisa naik, bisa tetap stay. Tapi yang jual udah nggak banyak karena biasanya yang beli koleksi dan ya barang langka lah. Ya udah ini ya, barang goib. Tapi kalau ini dia cuma satu pack satu doang. Sedangkan kalau Dark Kiva itu lu dapat Ixa juga. Iya, jadi kayak paket agak lebih hemat murah dikit lah. Jatuhnya lebih murah. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa Kiva Emperor mahal sekali, gak kuat. Alternatifnya bagus. Ini alternatif lumayan dapat 2. Dan memang basically figur yang sama sih, jadi nggak rugi-rugi banget dan ini lebih edgy juga gitu. Ya, bener. Tapi kalau ini kalau nggak salah Ixa tuh sekarang harganya lumayan naik ya, udah jadi 1,5. Terakhir gua cek itu harganya sekitaran 1 jutaan, 1,5 ya, atau 1,5. Jadi cuman, tapi udah dapat Ixa. Ya itu dia. Itu udah komplit. Aksesorisnya juga lumayan keren. Dapat kayak open visor. Iya, worth it sih, worth it banget sih. Jadi kalau menurut gua, aku sih yes ya. Kamu? Oh pasti yes. Oh yes. Pasti. Jadi kalau gitu bisa kita bilang kalau dua figur ini pecah. Dah segitu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video hipsters. Jane.